Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi sallallahu alaihi wa sallam amri wa hukdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat-Nya, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini, kita kembali dapat berkumpul dalam kajian walaupun masih media virtual. Semoga kelak kita bisa offline ya Ibu-Ibu. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan kita semua umatnya, hingga kalau kita bertemu di akhir zaman dengan beliau, dan kita tetap dengan keimanan kita, dan semoga niat dan langkah kita dalam menuntut ilmu pada kesempatan hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke agenda kita pada hari ini, akan saya bacakan terlebih dahulu. Pertama, mukadimah, kedua tilawah, ketiga penyampaian materi, keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Baiklah Ibu-Ibu, untuk memperlancar acara kita, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tilawah yang akan disampaikan oleh Ibu Eni, yang mana akan membacakan Quran Surah An-Nisa 135-137. Kepada Ibu, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillah
yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. wabarakatuh. Syukuran Bu Eni yang udah membacakan surat An-Nisa 135-137. Semoga apa yang beliau baca tadi dapat menambah pahala bagi yang membacanya, juga akan terus mengalir untuk kita semua yang mendengarkannya, dan semoga ini menjadi tiket kita kelak untuk ke surganya Allah. Baiklah ibu-ibu, untuk selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Haitami, hadis Riyadhus Shalihin bab 27 dengan tema mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta berkasih sayang kepada mereka. Urutan hadis kelima atau 226 dengan durasi kurang lebih selama 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Ibu-ibu mungkin sudah siap dengan bukunya, kepada Ustadz dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pengurus majelis taklim yang sama-sama kita cintai karena Allah, semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepadanya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Pada siang hari ini, insya Allah kajian kita adalah hadis yang ke-226 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qalu atuqabbiluna sibyanakum wa qalu atuqabbiluna sibyanakum fa qala na'am qalu lakinna wallahi ma nuqabbilu qalu lakinna wallahi ma nuqabbilu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, Aisyah berkata, qadima nasun minal arabi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang beberapa orang. Qadima itu telah datang. Qadima nasun, telah datang beberapa orang minal arab, dari kalangan Arab. Qadima nasun minal arabi, telah datang beberapa orang dari kalangan Arab ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang beberapa orang dari kalangan Arab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, lalu mereka berkata, atau boleh juga bertanya. Waqalu, lalu mereka berkata, atuqabbiluna sibyanakum, apakah engkau, ini kepada Rasulullah, apakah engkau mencium anak-anak kalian, anak-anak kamu, anak-anak kau, ya. Wahai Tuhan, ya gitulah kita, enaknya begitulah. Wahai Tuhan, maksudnya wahai Rasulullah, apakah engkau telah mencium anak-anakmu? Apakah engkau telah mencium anak-anakmu? Faqala, Nabi menjawab, na'am, ya. Faqala, na'am, Nabi menjawab, ya. Qalu, lalu mereka berkata lagi. Maksudnya beberapa orang dari kalangan Arab. Jadi setelah mendengar jawaban Rasulullah bahwa beliau mencium anak-anaknya, lalu mereka berkata, lakinna wallahi ma nuqabbilu. Demi Allah, tetapi kami tidak menciumnya. Lakinna wallahi ma nuqabbilu. Demi Allah, tetapi kami tidak menciumnya. Maksudnya mencium anak-anak kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bersabda, Rasul berkata, apa kata beliau? Awa amliku in kana Allahu naza' min qulubikumur rahmata. Muttafaqun. Apakah aku dapat mencegah? Apakah aku dapat mencegah jika Allah mencabut? Apakah aku dapat mencegah jika Allah mencabut rahmat atau kasih sayang dari hati-hati kalian? Apakah aku bisa mencegah jika Allah mencabut rahmat atau kasih sayang dari hati-hati kalian? Muttafaqun alaih. Apakah aku dapat mencegah jika Allah mencabut rahmat atau kasih sayang
dari hati-hati kalian. Titik. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Ya, sedikit dikomentari tentang hadis yang barusan, yaitu hadis yang dinarasikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, ya Aisyah bercerita, kata beliau telah datang beberapa orang. Jadi tidak disebutkan bilangannya, ya mungkin lebih dari 3 orang ya. Jadi telah datang beberapa orang dari kalangan Arab. Bu, mohon maaf kalau saya mengulangi kembali istilah orang Arab. Bukan berarti Rasul bukan orang Arab. Sidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bukan orang Arab. Ini nampaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut istilah orang Arab, maksudnya bukan orang Arab perkotaan, artinya bukan orang Madinah. Ya, kira-kira mereka datang dari tempat yang cukup jauh, ya katakanlah dari pegunungan begitu, dari bukit-bukit yang memang bisa jadi tempat tinggal mereka itu di sana. Atau ibu kalau suka lihat juga video itu bu ya, sekarang-karang ini, itu suka ada. Orang Arab itu sekarang masih ada juga yang tinggal itu di pedesaan, yang rumahnya pun mohon maaf, itu dari tanah bu. Jadi batu disusun, yang semennya itu bukan semen seperti kita ya. Semen 3 roda dan lain sebagainya. Mereka tuh semennya juga dari tanah. Itu masih ada. Apalagi ini kisah atau cerita 1400 tahun yang lalu. Kita bisa bayangkan tuh Bu, bagaimana kondisi orang-orang Arab saat itu. Nah inilah kisah yang disampaikan oleh Aisyah, kata beliau, telah datang menjumpai Rasul beberapa orang dari kalangan Arab, artinya bukan orang perkotaan, begitulah. Datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada urusan lain Bu maksudnya. Jadi tidak diceritakan urusannya. Perihal apa mereka datang menemui Rasulullah. Mungkin mau belajar agama ya. Mau tanya-tanya perihal Islam. Nah salah satu yang sempat mereka tanyakan, ya mungkin Rasul sedang bercanda dengan anaknya atau dengan cucunya. Ya, maka pertanyaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, atuqabbiluna sibyanakum. Wahai Tuhan, wahai Rasul, apakah engkau mencium anak-anakmu, ya, merangkul anak-anakmu, ya, mendekap anak-anakmu? Ini Bu menggunakan kata jamak, atuqabbiluna sibyanakum. Ya, tentu Rasul dan juga sahabat-sahabat lain atau Rasul dengan keluarganya. Apakah kalian juga mencium anak-anak kalian? Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya tentu. Lalu kata mereka, akan tetapi demi Allah kami tidak menciumnya. Jadi mereka tidak memperlakukan anak mereka itu seperti halnya Rasulullah dan sahabat di sekitar Madinah. Ya. Jadi tidak seperti itu perlakuan mereka. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasul mengatakan, awa amliku in kanallahu naza'a min qulubikumur rahmah. Apakah aku dapat mencegah? Jadi, apakah aku memiliki kekuasaan ya untuk mencegah jika Allah Subhanahu wa taala ya, apakah aku dapat mencegah jika Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa kasih sayang ya atau rahmat dari hati-hati kalian? Ini menunjukkan bahwa rahmat dan kasih sayang ini perlu kita pelihara, Bu. Rasa kasih sayang ya kita pelihara, kita jaga. Ya. Dengan kita senantiasa menjaga kasih sayang, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kasih sayangnya kepada kita. Jadi ada rasa empati, kasih sayang, ya, suka. Ya, apakah itu kepada anak, kepada cucu, kepada kawan, sahabat, keluarga, ya, kalau laki-laki kepada istrinya, seorang istri kepada suami dan lain sebagainya. Karena kata Rasul, ya aku sendiri tidak memiliki kekuasaan ya untuk mencegah kalau seandainya Allah cabut rasa kasih sayang dan rahmat dari hati-hati kalian. Nah, maka dari itu untuk memelihara kasih sayang, memelihara rahmat di antara kita, kita diperintahkan untuk mencintai, menyayangi, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ya, orang-orang di sekitar kita. Nah, ini kira-kira komentar saya mengenai hadis yang 226 barusan, hadis yang ke-226 ya, tentang orang-orang
dari kalangan Arab menemui Rasulullah SAW, tidak ada urusan lain, rupanya ada diselipkan pertanyaan, apakah engkau juga ya Rasul mencintai anak-anakmu? Maka Rasul menjawab, tentu iya. Ya. Nah, sementara kata mereka, kami tidak menciumnya, ya, kami tidak mencium anak-anak kami. Maka kata Rasul, apakah aku dapat mencegah ya rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada kalian ketika Allah cabut rasa kasih sayang itu. Jadi kembali pesannya di sini kita agar Allah menjaga, memelihara kasih sayang kita, maka kita pun mengasihi orang-orang di sekitar kita. Insya Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjutkan hadis yang ke-227. Yang menarasikan hadis ini adalah Jarir. Jadi lengkapnya saya bacakan. Wa an Jarir ibn Abdillah. Wa an Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an qala, ia berkata. Jadi yang berkata ini Jarir, Bu. Jarir bin Abdullah. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham an-nasa. Jadi boleh kalau ngebacanya jadi satu begini. Man lam yarhamin nasa, begitu. Mimnya tetap sukun tapi membacanya dia kasroh, Bu. Gitu caranya. Bahasa Arab itu begitu. Jadi tetap tulisannya sukun, man yarham, huruf mimnya itu, tapi dibacanya kasroh. Man lam yarhamin nasa, la yarhamuhullahu. Muttafaqun alaih. Man lam yarhamillah, man la yarhamin nasa, man la yarhamin nasa, la yarhamuhullah. Muttafaqun alaih. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, Jabir radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah berkata Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, man la yarhamin nasa, siapapun orang yang tidak mengasihi manusia, siapapun orang yang tidak menyayangi manusia, siapapun orang yang tidak mengasihi manusia, la yarhamhullah, maka Allah tidak akan menyayanginya. Maka Allah tidak akan menyayanginya. Muttafaqun alaih. Jadi kata Rasul, man la yarhamin nasa, la yarhamhullahu. Siapa orang yang tidak menyayangi, ya, mengasihi manusia lain, maka Allah pun tidak akan menyayangi orang tersebut. Ya, muttafaqun alaih. Jadi sekali lagi, Allah akan memelihara kasih sayangnya kepada kita. Ya. Allah senantiasa dan terus memberikan kasih sayang kepada kita adalah buah hasil akibat daripada kita menyayangi manusia yang ada di muka bumi. Ya, kita diperintahkan untuk menyayangi orang-orang di sekitar kita. Sekalian, ya, di sini tidak membeda-bedakan apakah dia muslim, apakah dia non-muslim, ya. Kita diperintahkan untuk menyayangi mereka. Buah daripada sayangnya kita kepada manusia di muka bumi ini, maka Allah pun akan menyayangi kita insyaallah. Sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Baik, hadis yang ke-228. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukumun nas, idza shalla ahadukum lin nasi fal yukhaffif
idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna fihimud dha'ifa fa inna fihimud dha'ifa was sakima wal kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa muttafaqun alaih wa fi riwayatin wadzal hajati wa fi riwayatin wadzal hajati wa an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ulang iya deh hati ya baca doa cantik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda titik 2 idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif apabila salah seorang di antara kalian mengimami atau sebagai imam, wala mengimami atau sebagai apabila salah seorang di antara kalian mengimami linnas ya, orang lain, apabila salah seorang di antara kalian mengimami orang lain, dia sebagai imam, orang sebagai makmum. Idza shalla ahadukum linnasi, apabila salah seorang di antara kalian mengimami orang lain, falyukhaffif, hendaklah diperingan. Hendaklah salatnya diperingan. Hendaklah salatnya diperingan. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami salat orang lain, falyukhaffif, maka hendaklah apa tadi saya bilang Bu? Mohon maaf saya terjemahnya. Maka hendaklah diperingan. Maka hendaklah diperingan. Diperingan itu artinya salatnya tidak panjang, tidak terlalu panjang. Maka hendaklah diperingan. Fa inna fihi mudha'if. Karena di antara mereka ada orang yang lemah. Karena di antara mereka ada orang yang lemah. Fa inna fihi mudha'ifa. Karena di antara mereka ada orang yang lemah. Was-sakima, sakit. Sakit. Wal kabira, orang tua. Karena di antara mereka ada orang yang lemah, sakit, dan orang tua. Wa idza shalla ahadukum, dan apabila salah seorang di antara kalian salat sendirian, wa idza shalla ahadukum li nafsi, dan apabila salah seorang di antara kalian salat sendirian, falyutawwil, maka perpanjanglah. Falyutawwil, maka perpanjanglah. Masya'a, semaunya. Maka perpanjanglah semaunya. Maka apabila salah seorang di antara kalian sholat sendirian, maka perpanjanglah semaunya. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, titik 2, wadzal hajati, ada orang yang punya keperluan. Ya. Ada orang yang punya keperluan. Ada orang yang punya keperluan. Ada orang yang punya
Afwan Ustadz, itu termute. Ya, mohon maaf Bu. Ya, di rumah ada yang mau ngeluarin motor itu pintunya folding jadi berisik tuh. Mohon maaf. Ya, ya, mohon maaf. Baik, Ibu sekalian, saya sedikit akan mengulas hadis yang ke-228, yaitu tentang menghormati, menghargai, menyayangi orang lain, ya, menyayangi sesama. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan nasihat kepada para imam, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para imam. Kata beliau, apabila salah seorang di antara kalian sebagai imam, ya, apabila salah seorang di antara kalian mengimami orang lain, jadi salatnya tidak sendirian, berjamaah, maka adabnya itu adalah fal yukhaffif. Kata beliau, peringanlah salatnya. Jadi maksudnya adalah bacaan-bacaan yang sifatnya sunnah tidak boleh diperlama, panjang, tidak boleh, ya kan Bu? Jadi ringan saja kalau sholatnya berjamaah. Jadi ambil surah-surah yang tidak terlalu panjang, dan kalaulah mengambil ayat-ayat di dalam beberapa surah, di dalam surah, maka tentu ia membacanya hanya beberapa ayat saja, begitulah kira-kira. Ya, beberapa ayat saja. Tapi walaupun begitu Ibu sekalian, mohon maaf ini, kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah itu sholatnya, diantaranya Rasulullah kalau sholat subuh, ya kalau sholat subuh Rasulullah sering membacanya itu adalah surah Hal Ata Alal Insan. Hal Ata Alal Insan itu surah Al-Insan, Bu. Surah Al-Insan itu sekitar 2 halaman, Bu. Beliau pun juga kadang-kala membacanya adalah surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah itu sekitar 3 halaman, Bu. Nah, itulah sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelihatannya sholat dengan 3 halaman dan 2 halaman itu termasuk kategori sholat yang tidak terlalu panjang, Bu. Artinya orang-orang di Indonesia, imam-imam di Indonesia, berarti masih belum kategori sholatnya terlalu panjang. Artinya masih memungkinkan, ya sesuai dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, apabila salah seorang mengimami sholat orang lain, maka peringanlah. Jadi kembali lagi, karena Rasulullah sendiri kalau sholat subuh itu, beliau membacanya adalah pertama surah Al-Insan. Surah itu adalah tidak kurang dari 2 halaman. Ya. Kemudian surah As-Sajdah. Surah itu terdiri dari 3 halaman. Ya Bu. Ya, Rasulullah memberikan contohnya itu semacam itu. Jadi artinya imam-imam yang sholat di Indonesia ini masih belum kategori melewati batasan, ya. Jadi tidak termasuk kategori terlalu panjang. Jadi termasuk kategori ringan sudah. Mengimami sholatnya sudah ringan, ya. Jadi sudah sesuai dengan pesan Nabi. Kenapa alasannya? Kata beliau, fa inna fihi mudha'if was-sakim wal kabir. Karena di antara makmum itu kemungkinan ada orang-orang yang lemah, ya. Lemah ini bisa jadi karena memang fisiknya, ya, yang dia memang tidak keker begitu, tidak strong, ya, sehingga kalau berdiri lama dikhawatirkan ia akan jatuh atau mungkin menahan berdirinya sudah begitu capek, ya Bu. Pokoknya sakit jantung dan wasakim, atau di antara mereka juga ada orang yang sedang sakit, tapi dia juga mau sholat ke masjid, ya. Wal kabir, atau mungkin orang tua. Atau mungkin ada ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, artinya ada anak kecil, ya. Ya sholat bersama berjamaah, mengharapkan pahala ganjaran lebih banyak, jadi bisa jadi, ya, ini sebagai imam harus perhatikan juga di kondisi makmum yang berbagai macam kondisi, kekuatan, kemampuan, ya, kesehatan dan lain sebagainya. Iya Neng, cantik. Waalaikumsalam. Ya. Ya ada Neng yang mohon maaf. Hati-hati baca doa, Mil. Wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawil. Tapi kata Nabi,
Ya, kalau seandainya sholat di antara kalian itu untuk diri kalian sendiri, jadi sholat sendiri maksudnya tidak ada makmumnya, ya fal yutawil. Maka silakan perpanjang masya itu semau kamu. Ya terutama ini sholat-sholat sunnah nampaknya ya. Nampaknya sholat sunnah. Karena kalau laki-laki ya sholat utamanya tetap di masjid. Ya. Jadi ini kondisi katakanlah sholat sunnah. Pokoknya sholat tarawih ya atau sholat-sholat yang lain. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau hadis selesai diakhiri dengan perawi dengan istilah muttafaqun alaih, ini maknanya adalah disepakati hadis ini kesohihannya baik oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, yaitu ada wazal hajati. Tadi perhatikan lagi, ada di antara mereka, di antara makmum maksudnya, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang tua, atau ada orang yang zal hajah, ada orang yang punya keperluan. Ya, ada orang yang punya keperluan. Contoh seperti masjid kita, ya, Masjid Ta'liful Qulub. Karena letak masjidnya di pinggir jalan, jadi bisa jadi ya pada sholat-sholat tertentu, katakanlah umpamanya sholat subuh, ada orang yang mungkin dari rumahnya sengaja, jadi tidak sholat di rumah, dia sholatnya di Masjid Ta'liful Qulub, dia sambil pergi ke pasar atau ke tempat-tempat lain. Nah, maka seorang imam itu harus tahu, ya harus paham, ya karena di dalamnya itu ada orang yang mungkin punya keperluan, mau bepergian dan lain sebagainya. Atau seperti di rest area, ya ibu ya. Jadi imam sholat, tapi di rest area. Jelas, ya orang-orang yang sholat di sana adalah orang-orang yang punya kebutuhan, ingin sampai di satu tempat dengan segera dan lain sebagainya. Maka seorang imam itu harus mengerti, harus paham, ya yaitu kondisi makmum. Salah satunya diantaranya, ya ada orang-orang yang mungkin mau ngejar, ya satu tempat, ya pada jam atau waktu tertentu. Jadi sehingga sunnahnya adalah imam bukan memperpanjang sholatnya, tapi memperpendek sholat. Baik, ibu sekalian. Hadis yang ke-229. Hadis yang ke-229. Mohon sabar ibu ya. Mungkin duduk 1 jam paling enggak ini. Enggak meninggalkan gadgetnya ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala. Wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi. Wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi. Wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi. Khasyatan an ya'mala bihin nas. Khasyatan an ya'mala bihin nas. Khasyatan an ya'mala bihin nas fayufradu alaihim. Fayufradu alaihim. Muttafaqun alaih. Fayufradu alaihim muttafaqun alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, ia berkata, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'ul amala. Jika, ini itu jika. In kana, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu amalan. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu amalan. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu amalan,
Wa huwa yuhibbu ayya'mala bi, padahal beliau senang untuk melakukan. Padahal beliau senang untuk melakukan. Ulangi lagi. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu amalan, wa huwa yuhibbu ayya'mala bi, padahal beliau senang untuk melakukannya. Khasyatan ayya'mala bihin nas. Ya. Khawatir sahabat melakukannya, kurung buka mengikuti Rasulullah, kurung tutup. Kurung buka mengikuti Rasulullah, kurung tutup. Fayufradu alaihim, hingga amalan itu menjadi sebuah kewajiban. Hingga amalan itu menjadi sebuah kewajiban. Hingga amalan itu menjadi sebuah kewajiban. Sehingga amalan itu menjadi sebuah kewajiban. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata beliau, jika Rasulullah SAW meninggalkan satu amalan, padahal ia sendiri menyukai, ya, untuk melakukan amalan itu, Baik, Ustadz, dilanjut lagi. Mohon maaf tadi sempat terhenti. oh, saya tadi berkali-kali itu pakai yang link lama, link yang kemarin. Oh, ada dikasih baru lagi sama Bulu yang tadi udah expired info dari Google, soalnya 10 menit aja. Silakan Ustadz dilanjut. Kita lanjutkan ya. Baik. Silakan Ustadz. Iya Bu, mohon maaf. Tadi agak sedikit terganggu ya, hadis yang ke-229, Ibu mungkin ada yang terpotong Bu ya? Iya betul Ustadz. Tadi tentang Rasulullah meninggalkan satu amalan padahal beliau menyukainya, beliau menyenanginya, itu khawatir nanti diikuti oleh para sahabat, akhirnya amalan yang padahal mungkin belum wajib, akhirnya diwajibkan oleh Allah. Maka Rasul tinggalkan. Contohnya umpamanya sholat tarawih secara berjamaah begitu. Gitu. Sampai situ sudah sampai sana Ustaz. Sampai situ paham ya? Ya, sudah sampai situ tadi Ustaz. Ya, sudah, kalau gitu kita lanjutkan hadis yang ke-230 Bu. Ya. Baik. Wa anha radhiyallahu anha qalat. Wa anha ini an Aisyah juga Bu. Jadi lihat hadis di atasnya. Wa anha radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum. Nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum. Faqalu innaka tuwasilu qala inni lastu kahayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yusqini muttafaqun alaih. Ma'nahu yaj'alu fiyya quwwatan man akala wa syariba. Ma'nahu yaj'alu fiyya quwwatan man akala wa syariba. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata,
Wa anha radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisali. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, melarang sahabat anil wisali, yaitu puasa wisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, maksudnya sahabat, anil wisali, puasa wisal. Rahmatan lahum, sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada mereka. Sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada mereka. Ulangi lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka puasa wisal sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada mereka, kepada sahabat. Faqalu, lalu mereka berkata, innaka tuwasilu, sesungguhnya engkau sendiri berpuasa wisal. Sesungguhnya engkau sendiri, engkaunya itu Rasulullah maksudnya. Di sahabat mengatakan, innaka tuwasilu, sesungguhnya engkau sendiri berpuasa wisal. Qala, jawab Nabi, inni lastu kahayatikum, sesungguhnya aku tidak seperti kondisi kalian. Sesungguhnya aku tidak seperti kondisi kalian. Sesungguhnya aku tidak seperti kondisi kalian. Ini abitu, sesungguhnya aku tidur. Ini abitu, sesungguhnya aku tidur. Yut'imuni rabbi, ya. Yut'imuni rabbi wa yasqini, ya. Sesungguhnya aku tidur, Tuhanku memberikan makan dan minum kepadaku. Sesungguhnya aku tidur, Tuhanku, maksudnya Allah, ya, maksudnya Allah memberikan makan dan minum kepadaku. Muttafaqun alaih. Maknanya atau artinya atau penjelasannya, Allah menjadikan kekuatan untukku. Allah menjadikan kekuatan untukku man akala wa syariba, seperti orang yang makan dan minum. Allah menjadikan pada diriku atau untukku kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Allah menjadikan pada diriku yaitu kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Bu, mana puasa wisol itu puasa berturut-turut. Maksudnya 2 hari berpuasa tapi tidak berbuka gitu, Bu. Begini maksudnya. Umpamanya dia sekarang hari ini puasa. Nah, kan sunahnya kita maghrib berbuka. Bu ya. Contohnya hari ini berpuasa di hari Senin. Kemudian tiba waktu maghrib, matahari terbenam, maka berbuka. Sunahnya begitu, segera berbuka. Tapi Rasulullah SAW tidak berbuka. Sampai malam waktu sahur pun Rasulullah tidak sahur, tapi Rasulullah melanjutkan puasa di hari Selasanya. Nah, baru nanti di hari Selasa ketika matahari terbenam, jadi kalau di kita waktu maghrib, maka barulah berbuka Rasulullah. Nah, puasa yang demikian itu, jadi 2 hari baru berbuka, itu disebut dengan puasa wisol. Ya, puasa yang bersambung, kira-kira bahasa kitanya begitu, wisol itu bersambung. Jadi Nabi SAW melarang para sahabat yaitu tentang puasa wisol. Maka akhirnya dilarang juga kepada kita, Bu ya. Jadi Nabi melarang kita, tidak membolehkan kita untuk puasa wisol. Kenapa itu?
ya, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, ya. Salah satu bentuk kasih sayang juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tapi ternyata Rasul sendiri melakukan itu, ya, Bu. Tapi Rasul sendiri melakukan puasa wisal. Jadi beliau kadang-kala puasanya itu berbukanya di hari yang kedua. Jadi tidak di hari yang pertama. Jadi nggak sahur, nggak berbuka, nggak minum, ya Bu. Sehingga inilah yang menjadi pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, engkau melarang kami untuk puasa wisal, sementara engkau sendiri melakukannya. Engkau sendiri melakukan puasa wisal. Jadi kata Nabi, sesungguhnya saya ini berbeda dengan kalian, nggak bisa disamakan dengan kalian. Jadi kalau saya, kata Nabi, ketika malam hari, itu Tuhanku, maksudnya Allah, memberikan makan dan minum kepadaku. Nah, ini makna, arti, penjelasan daripada memberikan makan dan minum, bukan berarti makan dan minum dalam artian beneran. Dalam artian makanan seperti yang kita makan, atau seperti yang Rasul makan. Meminum seperti yang kita minum, ya, Rasul minum. Tidak. Jadi maknanya adalah Tuhanku pada malam hari, ketika aku tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, sama seperti halnya orang yang makan dan minum, ya, makan dan minum. Jadi ibu sekalian, jadi bahwa kita makan dan minum, makanya jangan menjadi tujuan hidup kita, ya. Sekali lagi, jadi makan dan minum, maka dari itu janganlah menjadi tujuan hidup kita, ya. Hendaklah kita bertujuan kita makan untuk hidup. Jadi bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Sehingga kita makan pun tidak terlalu mewah. Malah pada kondisi tertentu, katakanlah mohon maaf, ya, mungkin ada yang sedang kekurangan, ya, bahan makanan, atau mungkin lauk pauk yang akan dimakannya tidak membuat dia menjadi menggerutu. Karena ternyata bisa jadi Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepadanya. Itu bukan ansih, bukan melulu semata-mata karena makanannya, sekalian. Tetapi Allah bisa saja tanpa kita makan pun, minum pun, Allah memberikan kekuatannya kepada kita. Ya, maka kita ketika kita terhidang, ya, di meja makan, ya, untuk kita santap, kita makan, kita enggak menggerutu. Sekalipun mungkin bisa jadi makanan yang katakanlah kita kurang selera, ibu sekalian. Ini pelajaran yang sangat bagus bagi kita. Ya, atau kita mungkin bertamu, ya, atau sedang ada satu acara yang makanannya sangat berbeda dengan makanan yang biasa kita makan di rumah kita. Ya, dari sisi lauk pauknya dan lain sebagainya. Maka kita, ya, tidak boleh menolak. Kita ikut makan bersama-sama, kita ikut senang, bergembira, happy bersama mereka, tanpa menonjolkan, memperlihatkan ketidaksukaan kita terhadap makanan itu. Karena Allah bisa saja memberikan memberikan kekuatan kepada kita, yaitu tanpa kita makan sekalipun. Ini bagus, hadis ini bagus, Bu. Ya, yaitu untuk mengajarkan kepada kita, yaitu untuk menerima, ya, makanan itu kita terima, ya, apa adanya. Ya, tidak perlu kita harus menggerutu, marah, ya, protes dan lain sebagainya. Ya. Jadi Rasul melakukan puasa wisol yang para sahabat dan kita tentunya sebagai umat dilarang untuk mengikuti Rasulullah puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Yaitu puasa yang 2 hari berturut-turut tidak berbuka dan tidak sahur, ya, di antara 2 hari itu. Dan itulah yang dilakukan. Sehingga para sahabat ternyata ada juga yang ikut, ya, seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu, Umar bin Khattab, itu beliau juga ikut puasa wisol, ya, puasa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kepada ibu-ibu dan saya, kita, ya, tentu nggak disarankan, Bu, ya. Ya, cukup melakukan ibadah-ibadah yang lain saja, Bu. Ya, kalau puasa itu puasanya bukan puasa wisol. Ya, sebagian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis tentang keutamaan puasa, umpamanya puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Ya. Nah, bagi ibu-ibu yang katakanlah tidak mampu puasa Senin Kamis, yaitu ganti puasanya dengan puasa Ayyamul Bid. Karena puasa Ayyamul Bid juga kebaikannya sangat luar biasa. Jadi siapa orang yang
setiap bulannya melakukan puasa Ayyamul Bid, berarti dia sama dengan orang yang puasa setiap hari, setiap tahun selamanya. Jadi begitu Bu ya. Karena kebaikan dilipat gandakannya menjadi 10. Jadi kalau satu bulan katakanlah prediksinya adalah 30 hari, maka bagi orang yang membiasakan puasa Ayyamul Bid 3 hari berarti 3 kali 10. Ya 30. Itu ekuivalen dengan 1 bulan. Jadi sehingga orang yang melazimkan membiasakan dirinya ya puasa Ayyamul Bid berarti sama dengan orang yang puasa berhari-hari, bertahun-tahun selamanya. Ya, jadi itu alternatif bagi yang tidak mampu puasa Senin Kamis. Tapi bagi yang mampu puasa Senin Kamis, silakan Senin Kamis ambil Senin Kamisnya. Atau bagi ternyata ibu-ibu yang mampu juga puasa bukan hanya Senin Kamis, tapi Ayyamul Bidnya juga mampu, silakan juga. Bagus ya, untuk kesehatan insya Allah menjadi bagus ya, karena Senin Kamis saja mungkin bisa jadi itu sekitar 8 hari. Jadi kalau ditambah dengan Ayyamul Bid ya bisa jadi itu dia dalam sebulan 10 hari dia berpuasa. Iya kan Bu? Kalau kita menggabungkan puasa Senin Kamis dengan Ayyamul Bid, jadi berarti sudah 1/3 ya dari setiap bulannya dia gunakan, ia pakai untuk berpuasa. Ya, berpuasa. Atau bagi ibu-ibu yang katakanlah juga ingin ya itu mengambil pilihan yang terbaik, yang ini nampaknya kebaikan yang sudah mentok ini Bu, kebaikan di atas kebaikan, itu puasa Daud seperti yang sudah disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kata beliau puasa Daud itu adalah puasa yang terbaik. Puasa yang paling baik adalah puasa Daud. Jadi bagus kalau ibu-ibu ya juga melakukan puasa itu. Tapi ini saya tidak menyarankan. Ini bagi yang mampu, silahkan. Katakanlah sudah tidak punya anak kecil, ya, ingin menjaga juga kesehatan dan lain sebagainya, bisa mengambil itu puasanya adalah puasa Daud. Ya. Itu puasa yang berselang-seling. Contoh ibu memulai puasa Daudnya di hari ini. Berarti hari ini puasa, besok Selasanya tidak berpuasa, berbuka. Nanti di hari Rabunya berpuasa lagi. Ya, Kamis dia tidak berpuasa, kemudian Jumatnya puasa dan selanjutnya. Tapi kalau sudah puasa Daud, dia tidak disarankan mengambil puasa yang lain. Itu sudah cukup. Jadi puasa Senin Kamis sudah masuk di situ, puasa Ayyamul Bid juga sudah masuk di situ. Beda dengan puasa Senin Kamis, itu bisa juga yaitu puasa Ayyamul Bid. Tapi kalau sudah puasa Daud, yaitu Ayyamul Bidnya tidak dilakukan lagi, kemudian puasa Senin Kamisnya sudah tidak dilakukan lagi. Jadi cukup sudah dengan puasa Daudnya, yaitu puasa berselang-seling, dan itulah puasa yang disebutkan oleh Nabi, puasa yang terbaik adalah puasa Daud, ya. Rasa saya mohon maaf, ini menjadi alternatif kita, mungkin dalam rangka menjaga kesehatan, terutama orang yang punya diabetes, begitu katakanlah, ya, itu boleh, ya puasa Daud itu bagus, ya, sangat bagus, ya. Insya Allah nggak perlu lagi nanti minum obat, ya, konsumsi obat, ya cukup dengan puasa Daud saja, ya. Begitu Ibu sekalian. Jadi makna Allah memberikan makan dan minum kepada Rasulullah, maknanya adalah Allah memberikan kekuatan kepada beliau seperti halnya orang yang makan dan minum. Ya, makanya tadi saya menyarankan bahwa kita tidak boleh protes ya dengan makanan yang sudah tersedia di meja hidangan, ya, di meja makan. Kita terima. Karena orang hidup itu bukan ansih karena makanan. Ya, bukan karena minuman. Lihat Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 tahun atau 309 tahun. Bisa disebut 300 tahun kalau tahunnya Masehi, kalau Hijriah tahunnya itu adalah selama 309 tahun. Ternyata mereka tidak makan, ada sekitar 7 atau 9 orang, mereka tidak makan, ternyata tidak meninggal. Dulu kisah ketika terjadi tsunami tahun 2004 di Aceh, ya, ada orang-orang yang terombang-ambing di laut berbulan-bulan mereka tidak makan, ternyata mereka hidup, ya Bu ya, hanya minum air laut, air garam.
Ya, bayangkan coba. Ya, pada kondisi tertentu bisa saja ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada orang tanpa makan, ya Bu. Jadi karena makan itu tidak satu-satunya menjadi sebab kita hidup, tapi yang menjadi hidup kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik Ibu sekalian, kita lanjutkan. Mohon maaf Pak Ustadz, Ya. sepertinya kita untuk hadis cukup sampai di hadis ke-9 saja. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, masih ada waktu. Ya, silakan. Saya tunggu. Ya, ayo Ibu di ya pertanyaannya. Baik Ibu-ibu, mungkin ada di sebagian ibu-ibu yang akan bertanya berkaitan dengan hadis ini ataupun yang di luar, boleh Pak Ustadz? Insya Allah, walaupun mungkin saya jawab kalau saya tahu, atau saya jadi PR, atau saya tidak tahu sama sekali. Iya. Ya. Baik Ibu-ibu, dipersilahkan. Ditunggu pertanyaannya. Assalamualaikum, mau tanya. Baik Bu Yuyun, dipersilahkan. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Yuyun, ya. Ya, saya mau tanya, kalau kita puasa Nabi Daud itu yang selang sehari-sehari itu, tapi apabila di tengah jalan ternyata kita terputus karena mungkin sakit atau tiba-tiba ada sesuatu yang membatalkan, tapi bukan haid, maksudnya ada sesuatu entah sakit entah pokoknya batal gitu, itu gimana, gagal nggak dalam 1 bulan itu hitungannya puasa Daud itu Ustaz? Iya Bu. Puasa Daud ini kan kita niatkan ya. Kita niatkan pokoknya apakah 1 bulan, apakah 2 bulan, apakah 3 bulan, apakah 6 bulan, ya terserah Ibu. Karena puasa ini tidak ada ketentuannya. Ketentuan itu artinya lamanya. Jadi puasa itu hanya oleh Rasulullah menyebutkannya puasa yang berselang-seling. Nah, katakanlah kita niat puasanya 2 bulan, tapi di tengah jalan ternyata kita batal. Karena sudah 1 bulan, yang mestinya besok berpuasa, katakanlah kita sakit. Ya, katakanlah kita sakit. Sehingga akhirnya kita kan tidak berpuasa di hari itu. Padahal jadwalnya adalah jadwal kita berpuasa. Nah, itu tidak mengapa. Tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Cuman kita niatkan tadi 2 bulan, padahal baru 1 bulan, ya kita puasa itu batal. Karena puasa itu yang diganjar itu adalah tentu hari-harinya. Artinya 1 hari saja kita puasa itu mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dan kebaikan-kebaikan yang lain. Contoh kesehatan, kemudian lagi kedekatan kita dengan Allah, ya dan lain sebagainya. Tetapi insya Allah dia akan memperolehnya. Cuman harapan dia berpuasa 2 bulannya tidak dia dapatkan. Karena dia tadi baru 1 bulan, ternyata dia tidak melanjutkannya karena di hari itu katakanlah kurang sehat, atau mungkin ada acara yang tidak bisa menghindar, ya, tidak bisa menghindar, yaitu berbuka dan lain sebagainya. Karena rihlah, atau karena ada acara ya di rumah atau di saudara, famili dan lain sebagainya. Jadi gitu. Karena kata Rasulullah, kalau puasa sunnah itu yang menjadi raja, yang menjadi penentu, yang menjadi hakimnya adalah kamu sendiri. Begitu. Ya, yang menjadi hakimnya adalah kamu sendiri. Jadi terserah kamu. Umpamanya kita dari hari Senin sudah niat puasa kenceng, niatnya sudah kuat benar. Ya. Tetapi di jalan ketemu kawan, sahabat lama, sahabat SMA dulu, ya sudah 20 tahun nggak ketemu, ya berjumpa di jalan. Akhirnya supaya pertemuannya lebih haru begitu, lebih apa lagi? Akhirnya ya ke kafe atau ke rumah makan begitu. Ya itu masalah ibu mau buka atau tidak itu terserah. Karena ibu sebagai rajanya, ibu sebagai hakimnya, ibu sebagai pemutus ya untuk puasa itu. Apakah dapat pahala? Ya tentu puasa. Itu niatnya saja sudah mendapatkan pahala. Apalagi sudah melakukan, cuman di tengah hari ternyata berjumpa dengan kawan lama, akhirnya masuk ke kafe. Begitu kira-kira Ibu? Walaupun itu belum nyampe 1 bulan ya Ustadz? Iya tadi. Iya. Tadi saya hanya ternyata baru seminggu. Iya. Tetap hari-harinya tetap dia memperoleh, cuman kebaikan puasa yang ia niatkannya ya tidak memperolehnya dia.
karena sudah batal ya kan baru beberapa hari. Iya Iya. ya. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Syukran Bu Yuyun. Ya, Ibu-ibu makasih yang banyak. lain, ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Masih ada kesempatan, kita masih ada waktu kurang lebih 6 menit lagi. Jadi Ada Bu mau bertanya sama Pak Ustadz. Oh baik, silakan Ibu Butin, dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya. Saya mau bertanya tapi di luar topik yang dalam pembicaraan ini boleh. Tadi kan, jadi ada 3 kemungkinannya. Saya jawab sekarang juga, tidak tahu saya PR atau sama sekali tidak tahu sampai kapan pun saya jawab. Oh ya, baik. Begini Pak, ceritanya saya kan sedang dalam perjalanan keluar kota. Kemudian saya singgah di satu masjid untuk melaksanakan sholat. Kebetulan sholat saya itu saat itu di jamak qashar. Tiba-tiba ada yang menepuk bahu saya dari belakang. Saya sadar mungkin dia mau ngemakmum ke saya. Ternyata betul kan. Mungkin waktu itu kan saya sholat jamak qasharnya di waktu asar. Karena zuhur sama asar. Mungkin yang mau ngikutin sholat ke saya itu dia tidak tahu kalau saya berjamak qashar gitu Pak. Nah dia itu mungkin sholat asar maksudnya. Nah niat saya kan sementara kan sudah jamak qashar, jadi apa yang harus saya lakukan Pak? Karena di belakang saya ada makmum. Gitu Pak. Ya, Butin bisa merubah niat sholatnya. Sudah, lakukan saja sesuai dengan niat awal. Contoh tadi sholatnya sholat zuhur kan. Iya. Sementara makmumnya mau sholat asar dan sholatnya pun dia sholat biasa, artinya sholat yang tidak dikosor, tidak diperpendek sholatnya dari 4 menjadi 2. Sementara ibu sholatnya tadi diperpendek kan, karena memang niat sholat ya qashar dan jamak. Jadi ibu nggak usah merubah niatnya, ya. Ibu sudah lanjutkan saja sholatnya 2 rakaat, ibu salam, kemudian umat melanjutkan sholat yang kedua yaitu sholat asar 2 rakaat. Jadi nggak usah ibu jadi sholat 4 rakaat dan lain sebagainya. Jadi nggak usah. Dengan niat awal. Jadi tetap niatnya tetap tidak boleh dirubah ya Pak Ustadz. Iya. Udah, ibu mau sholat 2 rakaat. Iya. Baik Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Butin. Mungkin ibu-ibu yang lain ada sedikit waktu lagi. Kalau tidak ada, ditutup. Saya tunggu. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Baiklah. Jazakillah khair Pak Ustadz Haitami yang telah memberikan materi Riyadhus Shalihin tentang bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta berkasih sayang dan belas kasih kepada mereka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa seorang muslim itu harus mengagungkan kehormatan saudaranya yang muslim dan menempatkan mereka sesuai dengan posisinya. Seorang muslim tidak boleh mencela saudara muslimnya. Seperti tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hajj 22 ayat 30, demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Ibu sekalian, demikianlah agenda kita pekan ini. Semoga apa yang kita lakukan serta ilmu yang kita dapat dan kita terima mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair sekali lagi untuk ibu-ibu. Semoga kita berjumpa lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sekali lagi jazakillah khair Pak Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita tutup agenda kita pekan ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa
penutup majelis membacakan alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Marilah bersama-sama kita membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan katsiran Pak Ustaz. Jazakillah khairan Bu Endang. Terima kasih Pak Ustaz, Bu Endang, ibu-ibu semuanya. Baik kalau gitu. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf lahir batin.